Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rifqotun Nafiah bersama teman saya Verlina Wahyu dan Afri Robiansah Khoir. Nah, untuk malam ini kelompok kami akan membahas tentang mengulas artikel tentang service quality dan kepuasan konsumen, studi empiris dan implikasinya pada toko online. Nah, untuk sebelumnya saya akan membahas apa saja sih yang akan kami bahas di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja untuk pembahasan pokok yang pertama, yaitu tentang identitas dan judul artikel. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, variabel penelitian. Dan yang keempat, hipotesis. Kelima, metode penelitian. Dan yang keenam, hasil implikasi dan keterbatasan peneliti. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang identitas dari artikel tersebut, yaitu untuk yang pertama judul Service Quality dan Kepuasan Konsumen, Studi Empiris dan Implikasinya pada Toko Online. Selanjutnya, terdapat juga penulis Aris Setianingrum dan Herlin Hidayat. Dan kemudian terdapat juga nama jurnal, adalah Jurnal Ilmiah Manajemen. Dan ada juga volume 6 nomor 2 halaman 247 sampai 260. Dan untuk yang selanjutnya terdapat tahun dan tanggal Juni 2016. Setelah membahas identitas, selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakang sendiri di sini dijelaskan di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, khususnya untuk gadget dan smartphone saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai alat untuk menjelajahi dunia maya. Nah, untuk kehadiran internet yang dapat diakses melalui smartphone semakin memudahkan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk berbelanja produk secara online. Online shopping memberikan kemudahan dan fleksibilitas baik bagi konsumen maupun penjual. Nah, untuk di Indonesia sendiri, bisnis online shopping terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan jumlah pengurangan internet yang mencapai 93,4 juta di tahun 2015 dan 77% dari penggunaan internet digunakan untuk mencari informasi mengenai produk dan berbelanja online. Nah, untuk skala SERVQUAL yang mencakup tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy banyak digunakan peneliti terdahulu dalam menganalisis service quality dalam konteks layanan online. Nah, di sini juga ada tujuan dari peneliti, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi-dimensi service quality yang mencakup tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy pada kepuasan konsumen dalam konteks toko online. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengulas tentang latar belakang dari artikel tersebut, di sini juga terdapat tentang variabel. Nah, variabel sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sendiri adalah service quality yang mencakup tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, sedangkan untuk variabel terikat adalah kepuasan konsumen. Kemudian di sini juga terdapat hipotesis dari artikel tersebut, yaitu untuk hipotesis sendiri di sini ada H1 sampai H5. Nah, untuk H1 sendiri di sini adalah bukti fisik atau tangible berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Yang H2, kehandalan reliability
berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. H3, ketanggapan atau responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan yang untuk H4, menjamin atau assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir H5, empati atau empati berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Kemudian penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui pendistribusian kuesioner pada 117 konsumen. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik snowball sampling. Dengan menggunakan model bersamaan struktural dengan software statistik AMOS, penelitian ini menemukan bahwa dimensi empati merupakan dimensi service quality yang menjadi determinan utama dari kepuasan konsumen terhadap toko online. Sedangkan dimensi tangible, reliability, dan responsiveness ditemukan tidak mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap toko online. Penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi assurance berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online. Di sini ada 4 metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik snowball sampling. Pada snowball sampling, sampel diperoleh dari satu responden ke responden lainnya berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Yang kedua, ada prosedur pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode survei dengan cara mendistribusikan kuesioner penelitian kepada konsumen yang pernah bertransaksi di online shop Bali Ayu Craft. Yang ketiga, ada profil responden. Dari 117 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, terdapat 39 responden berjenis kelamin laki-laki dan 78 responden berjenis kelamin perempuan. Yang keempat ada instrumen penelitian dan pengukuran. Dalam penelitian ini, mengadopsi item-item pertanyaan dari peneliti sebelumnya, di mana penelitian ini menggunakan skala pengukuran interval 5 poin dengan tentang nilai mulai dari 1 yang menunjukkan pertanyaan sangat tidak setuju hingga 5 yang menunjukkan pertanyaan sangat setuju. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini menemukan beberapa temuan yang menarik terkait dengan pengaruh service quality pada kepuasan konsumen dalam konteks online shopping. Pertama, hasil penelitian ini menemukan bahwa dimensi empati merupakan dimensi service quality yang menjadi determinan utama dari kepuasan konsumen terhadap toko online. Yang kedua, penelitian ini menemukan bahwa dimensi tangible, reliability, dan responsive ditemukan tidak mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap toko online. Dan yang ketiga, penelitian ini menemukan bahwa dimensi assurance berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online. Ketiga penelitian ini menemukan bahwa dimensi assurance berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada implikasi. Dalam konteks pembelian online, khususnya toko online baru yang belum lama beroperasi, kepuasan konsumen terhadap toko online sangat ditentukan dari empati atau perhatian dan layanan personal yang diberikan toko online pada konsumen. Karena itu, toko online baru yang belum lama beroperasi sebaiknya berfokus untuk terus membiarkan perhatian dan layanan personal pada konsumen individu sehingga kepuasan konsumen terhadap toko online menjadi meningkat. Yang kedua, dimensi asuransi berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online. Toko online sebaiknya lebih meningkatkan keamanan transaksi, khususnya terkait dengan penggunaan kartu kredit untuk pembelian produk, menjaga privasi konsumen dengan tidak menyalahgunakan data-data yang diberikan konsumen untuk kepentingan bisnis, dan menjamin bahwa produk yang dipesan konsumen benar-benar sesuai dengan yang dikirimkan, dalam arti toko online bersedia menerima pengembalian produk yang tidak sesuai pesanan konsumen
dalam periode waktu tertentu setelah produk dikirimkan ke konsumen agar kepuasan konsumen terhadap toko online meningkat. Yang selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan memperluas cakupan sampel untuk tujuan lebih meningkatkan nilai goodness of fit dari model persamaan struktural dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Dan untuk yang kedua, penelitian mendatang akan lebih menarik jika meneliti toko online yang sudah lama beroperasi dan memiliki reputasi dan toko online baru yang belum lama beroperasi, sehingga hasilnya nanti dapat dibandingkan untuk mengetahui dimensi service quality apakah yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada masing-masing toko online tersebut. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami pohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.